Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas cara mengolah data menggunakan software Amos. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengolah data dengan software PLS. Nah, jadi untuk SAM sendiri bisa pakai Amos, bisa pakai PLS, ataupun ada satu aplikasi lagi yang namanya Lisrel. Tetapi dua software yang paling sering digunakan adalah Amos dan PLS. Nah, jadi Amos merupakan salah satu program aplikasi statistik untuk mengolah data penelitian dengan model persamaan struktural. Ya, jadi di dalam SAM terdapat analisis faktor analisis, analisis jalur, dan juga regresi. Nah, Amos dapat digunakan untuk mengolah data penelitian dengan data primer atau latent variable atau disebut juga dengan unmeasured variable. Dan juga bisa mengolah data sekunder atau disebut dengan observed variable dan measured variable. Ya. Nah, kalau PLS, seperti yang udah pernah saya sebutkan bahwa di PLS itu kita bisa mengolah data yang sampel size-nya kecil. Akan tetapi untuk Amos, ini membutuhkan sampel size yang lebih besar. Jadi minimal itu 100 data. Gitu ya. Nah, kemudian kita langsung saja kita akan mengolah data yang sama dengan PLS. Jadi biar teman-teman juga bisa membandingkan, oh kalau pakai PLS seperti ini, oh kalau pakai SAM seperti ini ketika menguji model yang sama. Gitu ya. Nah, langsung saja ini ada variabel kompetensi dan independensi ya, diuji ke kualitas audit di mana profesionalisme di sini sebagai variabel pemoderasi. Nah, kita akan menggambarkan variabel ini sama ya. Jadi sama kayak PLS, di sini kita juga ada gambar menggambarnya. Oke, langsung saja. Nah, ini software Amos-nya ya. Jadi di sini sama kayak PLS, cuma di sini lebih banyak menu untuk gambar-gambarnya, tapi kurang lebih ya sama kayak PLS. Nah, ini kan halaman tempat kita menggambar itu portrait. Nah, jadi biar lebih enak kita ganti jadi landscape. Ya. Teman-teman bisa mencari di sini ada banyak menu ya. Nah, ada macam-macam menu di sini. Nah, untuk mengganti tampilannya atau mau pilih portrait atau landscape atau milih ukuran layarnya, teman-teman bisa klik view, kemudian pilih interface properties. Nah, di sini kalian memilih paper size-nya itu diganti yang landscape legal biar lebih gede. Oke, kemudian apply. Nah, jadi lebih besar kan? Nah, untuk selanjutnya kita gambarkan variabelnya. Jadi karena ini latent variable ya atau unobserved variable ya, data primer itu disebut dengan latent variable atau unobserved variable, berarti variabelnya menggunakan yang oval ini. Ya, kemudian kita klik. Terus kita gambarkan kayak PLS. Nah, ke sini, kemudian oke, jadi kalau misalnya nih ada yang kalian kelebihan gambarnya, cara ngapusnya gimana? Di sini ada erase object, ini bisa langsung dihapus. Atau menu-menunya itu juga ada di sini. Nah, di edit ini ada, cuma ada shortcut-nya ya, jadi lebih mempermudah kita untuk mencari menu yang paling sering digunakan.
Kemudian bisa juga mindah-mindahin. Nah, ini misalnya mau dilurusin, bisa. Nah, setelah itu, kemudian kita tambahkan indikator-indikatornya. Nah, sebelumnya kita bisa input data, ya, submit data yang mau kita gunakan, bisa klik file, kemudian data files. Nah, setelah itu kita pilih file name. Nah, saya pakai data yang sama dengan yang PLS. Jadi di sini bisa milih, ya, bisa yang Excel, bisa SPSS, bisa CSV. Jadi ini lebih luas dibandingkan PLS. Kalau PLS kan yang ekstensinya Excel itu nggak bisa. Paling enggak minimal itu CSV. Tapi kalau Amos itu bisa. Gitu. Jadi karena ini Excel bisa dipilih. Kemudian klik OK. Terus kita OK-in lagi. Nah, setelah itu kita bisa mengisi indikatornya. Nah, untuk kompetensi itu ada 6. Nah, kalian bisa klik yang ini nih. Ada yang kayak model penelitian yang ada indikator-indikatornya, ini bisa diklikkan. Terus klik ke variabelnya. Kompetensi ada 6, klik 6 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian independensi ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian profesionalisme ada 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya mau ngasih nama dulu boleh nggak Bu? Boleh. Misalnya nih mau kasih nama dulu, bisa klik 2 kali ya di variabelnya. Nah, ini langsung muncul. Misalnya ini kompetensi. Lalu ini independensi. Lalu ini profesionalisme. Nah, ini juga bisa kita edit ya fontnya. Misalnya kalau kegedean bisa dikecilin jadi 17 gitu. Kemudian kalau ini kualitas audit. Nah, tadi kalau kualitas audit kan belum kita tambahkan indikatornya. Kemudian kita klik yang sama, kita tambahkan 5. Karena kualitas audit punya 5 indikator. Nah, setelah itu, ini bisa kita rotate juga sama kayak di PLS, ya. Caranya, biar lebih enak, ini kita klik jari-jari ini, ya, untuk memilih semua objek. Nah, jadi kita nggak perlu klik satu-satu. Setelah itu, ya, udah diklik ini, kan itu nanti jadi biru semua. Nah, bisa pilih rotate yang ini, di bawah track. Nah, terus mana yang mau di-rotate nih? Misalnya kompetensi. Nah, saya mau letak di kiri semua. Terus profesionalisme, saya mau letak di bawah, kualitas audit saya taruh di kanan. Nah, sudah. Kalau misalnya sudah, lalu kita tambahkan error di setiap variabel dependennya gitu. Jadi kayak ini, dependennya mana aja? Profesionalisme dan kualitas audit. Karena untuk variabel profesionalisme itu merupakan dependen dari hubungan kompetensi dan independensi, ya kan? Kalau kualitas audit kan itu menjadi variabel dependen terhadap pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit, ya kan? Nah, kita tambahkan errornya di sini. Gitu. Pokoknya di setiap variabel dependen. Nah, kemudian kita bisa ngelingkan, kita mengkonekkan sama kayak PLS juga ya, kita konekkan dengan cara nih ada panah ya, panahnya yang
single arrow. Apa sih? Panah yang single lah pokoknya. Nah, ini dari kompetensi ya, kita tarik terus independensi ke profesionalisme ke kualitas audit, terus jangan lupa kompetensi ke kualitas audit dan independensi ke kualitas audit. Oops. Oke, kalau udah jangan lupa menghubungkan sesama variabel independennya ya, karena nanti mau kita melihat apakah ada multicollinearity ya antara sesama variabel independen. Nah, kemudian setelah itu kita bisa input nih indikator-indikatornya. Caranya adalah, nah kalian bisa klik yang ini nih. Ini list variable in dataset. Nah, K itu untuk kompetensi, Nah, jadi ini tadi kan masih biru ya, karena kita masih select all object. Jadi jangan lupa dihapus dulu. Nah, harusnya seperti itu. Ya, tapi supaya cepat saya Ctrl Z. Nah, jadi supaya hilang. Ya, jadi kalau salah langkah, nah karena kita menggambar sendiri, jadinya seperti itu. Makanya harus hati-hati. Ya, karena ini masih biru, jangan lupa diklik, diselect. Nah, biar nggak biru-biru lagi. Lalu baru kita masukkan list variabelnya. Tadi K1 ke sini, K2, dan seterusnya. Kemudian independensi I, PR untuk profesionalisme, lalu KA untuk kualitas audit, nah ya ini udah kita kasih nama. Terus untuk errornya, ini kita bisa kasih nama dengan cara klik plugins, kemudian pilih name unobserved variable. Nah, jadi dia akan memberikan nama pada setiap error. Setelah itu, ya, teman-teman bisa analyze properties yang memilih apa aja sih yang mau kita tes gitu. Misalnya di output mau tes for normality gitu kan, atau mau tes apa di sini. Ya, di sini ada pilihannya macam-macam, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kemudian calculate. Nah, jadi bedanya Amos dengan yang lain, kalau Amos itu ketika kita mau run data, dia meminta kita untuk save model terlebih dahulu. Jadi ini bisa kita kasih nama Sam Amos, terus klik save. Oke, nah jadi ini kualitas audit, saya lupa ya, sama kayak SPSS, spasi itu tidak dihitung karakter. Jadi kalau misalnya ada spasi, ini mending kasih karakter aja kayak titik atau underscore seperti ini. Nah, baru kita klik calculate estimate lagi. Nah, jadi kalau kita pilih yang ini, view the output path diagram, itu akan muncul angka-angkanya. Tapi untuk lebih lengkap, kita bisa klik view text yang di sini. Oke. Nah, akan muncul hasilnya ya. Di sini ada
degree of freedom, kemudian chi-square-nya, probability level, ya. Nah, terus untuk model fit-nya, ya, jadi di sini Amos ya sama ya kayak yang lain, ada ketepatan model, goodness of fit, ada kualitas data, itu uji validitas dan reliabilitas, uji multi-call, normalitas, uji hipotesis, dan interpretasi square multiple correlation. Nah, jadi untuk kriteria fit-nya, standarnya atau nilai cut-off-nya ya itu beda-beda. Ya, kayak p-value lebih besar pada 0,05, terus C-min DF kurang dari 2, RMCA kurang dari 0,08, dan seterusnya. Lihat hasilnya itu di mana? Lihatnya bisa di klik ini estimate di bawah not for model. Nah, ini untuk hipotesisnya. Jadi kita bisa lihat hipotesisnya di sini ya, dari p-value-nya.